Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Kartika dengan NPM 2359201041 dari kelas 6B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat dashboard Dinas Lingkungan Hidup, lalu menjelaskan jenis visualisasi yang digunakan pada dashboard serta alasan pemilihannya. Kemudian menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dashboard serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan dashboard Dinas Lingkungan Hidup. Buat laporan. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk masukin datanya itu. Ini saya pakai Microsoft Excel, lalu klik baru, upload file. Di sini udah saya download untuk datanya, itu data sampah. Di sini tunggu saja sampai selesai prosesnya. Nah, kalau sudah, klik tambahkan. Sini tunggu saja. Nah, di sini klik tambahkan ke laporan. Nah, di sini sudah muncul untuk datanya. Merubah di bagian provinsi, untuk jenisnya itu saya rubah mau ke geografis. Di sini klik yang edit sumber data. Nah, di sini saya rubah yang di bagian provinsi. Untuk di bagian jenisnya ini masih teks. Nah, di sini saya rubah geografis, lalu pilih pembagian administrasi negara tingkat 1. Ini lanjutkan. Nah, di sini sudah berubah. Di sini klik selesai. Nah, di sini kan pertama disuruh buat scorecard yang menampilkan total timbulan sampah harian. Nah, di sini klik tambahkan diagram, lalu pilih yang ini, kartu skor ini, saya pakai yang ini. Saya taruh di sini. Nah, di sini di bagian ini. Nah, ini dirubah menjadi timbulan sampah harian. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul untuk bagian di total timbulan sampah. Total sampah harian ini sudah muncul. Di sini ada 87.552,32 ton. Nah, di sini ada gaya. Di sini bisa rubah untuk ukuran font, warna, terus untuk posisinya. Di sini saya merubah ukuran font aja. Di sini saya rubah di 30. Enggak rubah di 24. Di sini saya pakai ukuran font yang 24. Dan di sini saya copy terlebih dahulu untuk scorecard selanjutnya, yaitu disuruh bikin total timbulan sampah tahunan. Di sini saya rubah di timbulan sampah tahunan. Oke, nah di sini untuk total timbulan sampah tahunannya tuh ada di 31.956.590,711 ton. Nah, untuk selanjutnya itu disuruh buat scorecard tim ini. Scorecard jumlah provinsi. Ini saya copy terlebih dahulu. Oke. Nah, habis itu di sini dirubah ke
jadi provinsi. Nah, di sini sudah muncul untuk bagian jumlah provinsinya tuh ada di 35. Selanjutnya bikin jumlah kabupaten atau kota. Oke, di sini saya copy terlebih dahulu. Nah, di provinsi ini dirubah ke kabupaten atau kota. Nah, seperti ini. Saya geser terlebih dahulu. Geser dulu. Nah, di sini untuk jumlah kabupaten atau kotanya itu ada di 291. Nah, untuk yang pertama, yang shortcut ini yang saya gunain untuk menampilkan informasi utama seperti total timbulan sampah harian, terus ada total sampah tahunan, lalu ada jumlah provinsi, lalu ada jumlah kabupaten atau kota. Alasan memilih visualisasi ini karena pengguna bisa melihat langsung ringkasan data tanpa harus membaca keseluruhan grafik. Untuk soal yang kedua, itu disuruh buat grafik batang bakat yang menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Pertama, tambahkan diagram. Nah, di sini pilih yang di batang. Nah, di sini ada beberapa diagram batang. Di sini saya pilih di bagian diagram batang vertikal. Ini saya letakin di sini. Nah, untuk dimensi ini pilih ke kabupaten atau kota. Tadi mintanya di kabupaten atau kota. Nah, kalau sudah di metriknya ini sudah ini, jadi nggak usah diganti, kan tadi mintanya timbulan sampah harian. Lalu kan minta 10, nah di sini udah ada jumlah batangnya. Nah, untuk kelompok sisa sebagai lainnya nih dimatiin. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya besar dulu. Untuk sampah harian yang terbesarnya itu ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, ada di 2.333,19 ton. Lalu yang kedua itu ada di Kabupaten Bekasi, yaitu ada di 2.219. Selanjutnya ada di Kota Administrasi Jakarta Barat, lalu ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Di sini ada di Kota Surabaya, lalu ada di Kota Medan, Kota Bekasi, lalu di Kota Administrasi Jakarta Utara, lalu Kota Bandung, lalu ada di Kota Semarang. Nah, alasan memilih visualisasi bar chart ini yaitu untuk melihat perbedaan nilai antara data menjadi lebih mudah dilihat dan dibandingkan. Selanjutnya, soal 3, buat grafik pie chart yang memperlihatkan kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi. Lalu disuruh jelaskan provinsi mana yang memiliki kontribusi terbesar. Sini tambahkan diagram. Nah, di sini saya pilih yang diagram lingkaran ini. Nah, di sini sudah muncul. Lalu untuk dimensinya rubah ke provinsi. Di sini sudah berubah. Lalu untuk metriknya ini rubah ke timbulan sampah tahunan. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini ada yang perlu dimatiin di
Ini kelompok, sisa sebagian lainnya ini dimatiin. Ya, seperti ini. Untuk kontribusi terbesar itu ada di Jawa Timur, yaitu ada di angka 4.897.216,14 ton atau 21,1%. Nah, untuk yang paling terkecil itu ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk yang ini, Picard ini digunakan untuk menunjukkan persentase atau proporsi data pada setiap kategori. Nah, alasan saya memilih visualisasi ini karena memudahkan pengguna memahami komposisi data secara keseluruhan. Lalu untuk selanjutnya yaitu soal keempat, gunakan geomap pada Locker Studio untuk menampilkan persebaran timbulan sampah berdasarkan provinsi. Jelaskan pola persebaran yang terlihat. Oke, di sini suruh bikin geomap. Ini tambahkan diagram. Lalu di sini saya pakai diagram geografis. Ini. Lalu untuk ini kan dimintanya berdasarkan provinsi. Nah, di sini sudah provinsi, nggak usah dirubah. Lalu untuk metriknya ini rubah ke tahunan. Oh, sudah. Nah, untuk area zoom ini rubah ke Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk persebarannya, itu ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, ada di Bengkulu, Jambi, lalu ada Sumatera Barat, lalu ada di Sumatera Utara, lalu ada di Aceh. Nah, untuk di sini ada di Kalimantan Utara, Tengah. Nah, di sini ada Sulawesi juga, lalu ada di Papua Barat, lalu ada di Papua juga. Nah, di Jawa Timur. Nah, dari visualisasi ini kita dapat melihat bahwa setiap provinsi memiliki jumlah timbulan sampah yang berbeda-beda. Semakin besar nilai timbulan sampah, maka penanda atau warna pada peta terlihat lebih menonjol. Nah, di sini bisa dilihat untuk sampah terbesar itu ada di daerah Jawa. Nah, alasan saya memilih diagram geografis ini yaitu supaya si pengguna dapat langsung mengetahui wilayah timbulan sampah tinggi maupun rendah. Selanjutnya, untuk soal yang kelima, yaitu buat tabel interaktif yang menampilkan provinsi, kabupaten atau kota, timbulan sampah harian, lalu timbulan sampah tahunan. Nah, di sini disuruh urutkan data berdasarkan timbulan sampah tahunan dari terbesar ke terkecil. Oke. Sini tambahkan diagram, lalu pilih tabel. Ini saya pakai tabel untuk jenis visualisasinya. Ini saya perbesar dulu. Nah, untuk yang pertama itu kan ada di provinsi atau kabupaten kota. Nah, untuk dimensinya sudah ada provinsi, di sini tambahin kabupaten atau kota. Nah, di sini sudah tertambah. Nah, untuk selanjutnya timbulan sampah harian sama timbulan sampah tahunan. Oke, nah untuk metriknya ini rubah ke harian terlebih dahulu. Oke, di sini timbulan sampah harian. Lalu tambahkan metrik untuk yang sampah tahunannya. Nah, di sini sudah. Nah, di sini bisa dilihat untuk bagian terbesarnya itu ada di DKI Jakarta, ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya ada di Jawa Barat, ada di Kabupaten Bekasi. Nah, tabel interaktif ini berfungsi menampilkan data secara lebih rinci. Nah, alasan saya memilih ini karena
agar si pengguna dapat melihat detail data, melakukan pencarian, maupun membandingkan informasi yang tidak dapat ditampilkan secara lengkap pada tabel. Nah, untuk selanjutnya itu yang soal ke-6, buat kalkulasi yang menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Di sini suruh jelasin interpretasi hasilnya. Oke. Sini tambah kolom, lalu tambahkan kolom kalkulasi. Nah, untuk nama kolomnya ini saya kasih nama rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Nah, seperti ini. Lalu di formula ini masukin rumusnya, yaitu AFG dalam kurung. Nah, di sini kan dimintanya timbulan sampah tahunan, masukin ini. Kalau sudah klik simpan, klik selesai. Dan sini saya tambahkan diagram, pilih yang scorecard lagi, taruh di sini. Nah. Oke, atur dulu. Nah, di sini rubah ke rata-rata timbulan sampah yang kita bikin tadi. Di sini. Dan di sini saya rubah ke ukuran fontnya ke 24. Dan di sini sudah terlihat. Saya rubah dulu. Saya geser dulu. Nah, untuk hasil perhitungan ditampilkan menggunakan scorecard dengan nilai sebesar 190.816,46 ton. Nah, di mana setiap kabupaten atau kota di Indonesia menghasilkan timbulan sampah tahunan rata-rata sekitar 109.800,46. Nah, nilai rata-rata ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah suatu daerah menghasilkan timbulan sampah di atas atau di bawah rata-rata nasional. Nah, berdasarkan dashboard yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa dashboard ini mampu menyajikan informasi mengenai timbulan sampah secara lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Melalui dashboard ini, kita dapat mengetahui total timbulan sampah harian dan tahunan, membandingkan jumlah timbulan sampah antar wilayah, melihat proporsi data dalam bentuk persentase, serta mengetahui persebaran timbulan sampah di berbagai provinsi di Indonesia. Lalu untuk rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu pemerintah dapat memprioritaskan penanganan sampah pada daerah yang memiliki timbulan sampah paling tinggi. Selain itu, daerah tersebut perlu meningkatkan program pengelolaan sampah seperti penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah juga perlu terus ditingkatkan. Nah, untuk yang terakhir, dashboard ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kebijakan pengelolaan sampah agar program yang dijalankan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah membuat dashboard Dinas Lingkungan Hidup. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.